Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nisrina Nadifa dengan NIM 042111233222 dari kelas mata kuliah Manajemen Pengambilan Keputusan kelas I. Di sini saya mengambil Tokopedia sebagai objek perusahaan yang akan saya analisa dengan kasus kebocoran data yang melibatkan 91 juta akun pelanggan. Nah, pertama-tama kita akan mengecek ke profil perusahaannya. Dia merupakan salah satu perusahaan e-commerce terbesar di Indonesia. Nah, mereka memiliki misi untuk menghubungkan penjual atau pengusaha dengan pelanggan mereka melalui platform online yang mana memudahkan pelanggan dan juga penjual bertransaksi dengan mudah. Nah, saat ini Tokopedia merupakan marketplace yang banyak dikunjungi oleh masyarakat. Pada tahun 2020, Tokopedia mengalami peretasan dan juga kebocoran data sebesar 91 juta akun pelanggan. Dilansir dari CNN Indonesia, diketahui bahwa pelaku menjual data di dark web berupa password, nomor HP, kemudian tanggal lahir, jenis kelamin, user ID, email, dan juga nama lengkap. Nah, walaupun passwordnya masih terenskripsi, data pribadi lainnya seperti email, nama lengkap, tanggal lahir, kemudian nomor telepon masih terbuka. Nah, para ahli keamanan cyber memperingatkan bahwa data ini dapat digunakan untuk aksi kejahatan seperti penipuan dan juga pengambilan akun. Nah, kemudian pengguna Tokopedia disarankan untuk segera mengganti password dan juga mengganti password aplikasi lainnya yang serupa agar mengantisipasi terjadinya aksi kejahatan. Kemudian para ahli juga menyoroti tanggung jawab Tokopedia dalam memberikan informasi dan juga pengamanan yang diperlukan. Dan saya memilih mengambil dan menggunakan tools versi yaitu Contain the Problem, kemudian Find the Cause of Problem, Correct the Problem, dan juga Control the Problem. Nah, kenapa saya mau memilih tools versi? Karena tools ini berfungsi untuk membantu memahami esensi permasalahan secara mendalam dan membantu dalam mengidentifikasi pilihan atau alternatif yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan. Pertama ada Contain the Problem, yang mana merupakan bagian untuk menganalisis kasus yang sedang terjadi. Nah, kasus di atas menjelaskan mengenai kebocoran dan juga peretasan data yang dialami oleh Tokopedia, yang mana hal ini menyebabkan berbagai dampak negatif seperti informasi pelanggan dapat digunakan untuk aksi kejahatan seperti pencurian, penipuan, atau penyalahgunaan lainnya. Kemudian yang kedua yaitu adanya kebocoran data ini dapat merusak kepercayaan pelanggan terhadap Tokopedia, dan pelanggan juga dapat kehilangan loyalitas mereka terhadap perusahaan. Hal ini menyebabkan dampak negatif lainnya, yaitu seperti kehilangannya pendapatan atau keuntungan PT Tokopedia. Nah, kemudian PT Tokopedia juga harus menanggung biaya untuk perbaikan seperti biaya investigasi, biaya perbaikan sistem, dan yang kedua ada Find the Cause of the Problem, yaitu yang bertujuan untuk mencari akar dari permasalahan yang sedang terjadi. Nah, dari kasus di atas, permasalahannya adalah kurangnya keamanan dari sistem cyber itu sendiri. Nah, hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran oleh perusahaan serta kurangnya pengawasan dan pemantauan terhadap. Correct the Problem yaitu bentuk solusi mengenai permasalahan yang terjadi. Nah, tindakan yang tepat untuk dilakukan segera mungkin adalah Tokopedia harus menghubungi pelanggan untuk mengganti password segera mungkin. Kemudian Tokopedia perlu meningkatkan keamanan sistemnya, termasuk penggunaan enskripsi yang kuat, kemudian pengelolaan kata sandi yang lebih aman, dan akses yang lebih terbatas ke data sensitif. Nah, hal ini bertujuan untuk mencegah peretasan dan akses dari pihak asing ke data pelanggan serta transaksi yang ada. Kemudian, perusahaan juga dapat memberikan pernyataan terhadap pers mengenai kronologi dan tindakan preventif apa saja yang telah dilakukan untuk menangani permasalahan tersebut. Nah, hal ini bertujuan untuk mengangkat citra baik Tokopedia kembali sebagai perusahaan yang cepat tanggap dan juga bertanggung jawab. Ada Control the Problem yaitu mengontrol dan mencegah agar masalah ini tidak terjadi kembali. Nah, Tokopedia dapat menghimbau pelanggan mereka untuk terus mengubah password secara berkala, dan Tokopedia juga perlu untuk terus berinvestasi dalam keamanan cyber dan menjadikannya prioritas dalam aspek bisnis mereka. Hal ini termasuk pemantauan sistem dan juga perbaikan sistem secara berkelanjutan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.